本日発生から約26年の時を経て、被疑者を殺人罪で通常逮捕いたしました。Hey Lur, aku mau cerita nih ke kalian tentang kisah penantian yang dikira sia-sia, tapi akhirnya membuahkan hasil juga. Jadi, ada seorang pria di Jepang bernama Satoru Takaba yang rela menyewa apartemen kosong tempat istrinya tiada selama 26 tahun. Demi menjaga TKP, bahkan tiap bulannya dia juga menjaga DNA dan barang bukti yang tertinggal, Lur. Ya, dia tuh berharap ketika teknologi di Jepang sudah canggih seperti sekarang, pelakunya bisa terungkap. Gak cuma itu, Lur. Tiap tahun dia juga bagiin brosur dengan sketsa sang pelaku, bahkan sampai dikasih imbalan juga loh. Dan kalian tahu yang paling ironis? Anaknya yang masih berusia 2 tahun menjadi saksi satu-satunya di kasus ini. Gimana akhir dari kasus ini? Yuk, tanpa babi bu, kita masuk ke pembahasan. Pada tanggal 13 November 1999 di distrik Nishi, kota Nagoya, Jepang, tepatnya di apartemen nomor 302 di lantai 3, ada sebuah keluarga kecil yang sangat harmonis, Lur. Namanya Satoru Takaba berusia 43 tahun dan Namiko Takaba berusia 32 tahun. Mereka menikah pada bulan Juli 1995 dan dikaruniai anak bernama Kohei Yusuke. Nah, di hari itu, Lur, anaknya yang masih berusia 2 tahun ini sedikit demam. Jadi, setelah Satoru berangkat kerja di jam 9 pagi, Namiko ini berencana pergi ke klinik anak terdekat di daerah itu. Pagi itu tuh memang tampak biasa aja. Tapi sekitar jam 2 sampai setengah 3 siang, seorang wanita paruh baya, yaitu pemilik gedung apartemen ini, mampir ke apartemennya Namiko. Wanita paruh baya ini tuh terkejut kok pintu apartemen Namiko nggak dikunci ya. Dan pas dia coba untuk masuk ke apartemennya, dia malah melihat tubuh Namiko sudah tergeletak di lantai dan penuh dengan cairan merah. Wanita ini pun langsung menghubungi ambulans dan juga Satoru. Para medis yang tiba di situ langsung mengecek keadaan Namiko dan ternyata Namiko sudah dinyatakan tiada beberapa jam yang lalu. Bahkan, Lur, Kohei yang masih kecil ini ditemukan selamat, sedang duduk di kursinya dan sedang tenang bermain dengan mainannya. Wah, ngeri ya. Dan kemungkinan besar Kohei kecil ini menyaksikan kejadian ibunya. Satoru yang dikasih kabar kejadian itu langsung pulang lebih awal, Lur. Tepatnya 15 menit setelah dapat kabar, Satoru ini tiba di tempat. Dan apartemennya ini sudah dipenuhi oleh para medis dan juga pihak kepolisian. Polisi pun langsung menyegel area TKP ini, Lur. Satoru melihat istrinya telah tiada dengan cara yang sangat mengerikan. Anehnya lagi, Namiko saat ditemukan memakai pakaian yang sangat rapi. Ya kayak emang mau keluar ya mungkin dia emang mau ke klinik anak kali ya. Ahli forensik pun memperkirakan Namiko ini tiada sekitar 2-3 jam setelah ditemukan, Lur. Hasil otopsi menyimpulkan ada luka tus-tus di area leher Namiko yang menyebabkan kehilangan banyak cairan merah ini. Dan juga ada luka-luka di tangan Namiko yang diduga adalah bentuk perlawanannya. Selain itu,
ada juga nih benjolan di dahi kiri Namiko yang diduga dia mengalami benturan di wajahnya. Penyelidikan polisi prefektur Aichi kala itu menemukan beberapa petunjuk lur. Di pintu masuk ada bercak merah dan juga jejak sepatu kets wanita dengan ukuran 24 cm. Bercak merah yang tertinggal itu langsung diperiksa. Dan karena teknologi forensik pada tahun itu belum cukup canggih, jadi cuma bisa menganalisis kalau golongan darah pelaku adalah B. Dan golongan darah itu sangat berbeda dengan golongan darah Namiko, Satoru, dan juga Kohei. Berarti bisa disimpulkan lur, bahwa bercak cairan merah itu adalah dari sang pelaku yang kemungkinan terluka karena perlawanan dari Namiko. Bercak merah itu juga ada di area wastafel dekat kamar mandi di apartemen Namiko lur, yang diduga pelaku juga sempat membersihkan luka-lukanya di area wastafel itu. Dan ada juga nih di meja area dapur, polisi juga menemukan kemasan minuman susu fermentasi merek Yakult Mil E yang setengah kosong. Dan anehnya lagi, Satoru mengaku kalau keluarganya nggak pernah punya kebiasaan minum susu fermentasi merek itu. Wah, aneh ya, ini dari mana kan? Para penyidik juga mengecek lur, kalau nggak ada barang-barang di apartemen Namiko yang hilang. Tapi senjata yang digunakan sang pelaku juga nggak pernah ditemukan. Saat Kohei udah berusia sekitar 3 tahun, dia tiba-tiba ngomong gini lur, ibu sedang bertengkar dengan wanita tak dikenal dan tiada. Dan saat usia Kohei menginjak 4 tahun, Kohei mengunjungi TKP dan berkata kalau pelakunya adalah wanita dari toko swalayan. Satoru yang terkejut ini langsung melaporkan pernyataan Kohei ke polisi. Tapi polisi menganggap pernyataan Kohei ini tidak valid karena dia masih kecil. Namiko ini dikenal sebagai ibu rumah tangga yang ramah, teliti, dan juga sangat waspada. Jadi dia tuh punya kebiasaan selalu mengecek lewat jendela siapa aja yang keluar dan masuk apartemen yang dia tinggali. Dia nggak pernah menerima sembarangan tamu yang nggak dia kenal. Bahkan dia juga selalu mengunci pintu apartemen dari dalam. Tapi polisi ini tidak menemukan adanya pintu yang dibuka secara paksa. Dan juga penghuni apartemen bahkan pemilik gedung punya alibi yang cukup kuat. Akhirnya polisi memperluas penyelidikan ke area sekitar apartemen dengan mengerahkan lebih dari 100.000 orang personel kepolisian. Polisi juga mulai mencari rute yang kemungkinan dilalui oleh pelaku setelah kejadian itu lur. Polisi juga menanyai setidaknya 5.200 orang. Dan setelah menyelidiki TKP dan menanyai beberapa orang, polisi merinci kronologi kejadian hari itu dengan sangat detail. Pada jam 9 pagi, Satoru mulai pergi bekerja. Jam setengah 10 pagi, kurir yang bernama Akira Matsumoto tiba di apartemen Namiko untuk mengantarkan popok dan juga susu formula. Dia memencet bel sebanyak 3 kali tapi nggak ada jawaban sama sekali lur. Dia juga memasukkan lembar pemberitahuan pengantaran ke celah pintu. Pada jam 11:02, tetangga bernama Nariko Sato turun untuk membuang sampah dan bertemu dengan Namiko. Di jam 11:10 sampai jam 11:40, Namiko membawa Kohei ke klinik anak terdekat. Jam 11:55 sampai jam 12:05, Namiko kembali ke apartemennya.
Dan di jam 12:15 Nariko Sato yang tinggal di apartemen nomor 303 mendengar suara jeritan sekitar 2 detik lamanya dari apartemen Namiko ini. Lalu diikuti langkah kaki yang tergesa-gesa menuruni tangga. Sekitar jam 12:40, saksi mata perempuan bertemu dengan sang pelaku. Dia pun memberikan sebuah sketsa ke pihak polisi. Menurut saksi, ada seorang wanita berusia sekitar 40-50 tahun dengan tinggi sekitar 160 cm dan rambut tampak keriting sebahu, sedang berjalan ke arah Taman Eno dan sambil memegang tangan kirinya yang terbalut oleh kain berlumuran cairan merah. Polisi akhirnya mengerahkan anjing pelacak dan menyelidiki area Taman Eno. Di keran sekitaran Taman Eno ditemukan bercak merah yang golongannya sama dengan sang pelaku yang tertinggal di TKP. Tapi tetap aja lor, meskipun ada beberapa barang bukti dan juga petunjuk dari beberapa saksi, karena teknologi forensik belum canggih seperti sekarang dan cakupan CCTV di area yang dilalui oleh sang pelaku kurang dari 30%, jadi polisi belum bisa menemukan pelaku. Setelah kejadian itu, Satoru dan Kohei pindah dari apartemennya ini lur. Tapi Satoru tetap membayar sewa apartemen yang kosong ini setiap bulannya selama 26 tahun. Dengan total 22 juta yen atau kurang lebih 2,3 miliar rupiah. Uang sebesar ini tuh habis hanya demi menjaga jejak dan juga DNA yang tertinggal di TKP. Furniturnya pun gak ada yang diubah. Barang-barang yang ada di TKP ini tuh bener-bener gak boleh diubah letaknya sama sekali. Satoru bahkan bekerja sama dengan polisi. Polisi juga sampai menyediakan bantuan teknis dan juga mengajari Satoru cara menjaga kondisi TKP dengan benar. Satoru pun mengikuti arahan polisi dengan sangat disiplin setiap bulannya lur. Setiap bulannya ini Satoru datang ke TKP hanya untuk membuka pintu dan jendela selama setengah jam dan juga mengganti filter serta mengecek kelembapan udara sekitar TKP. Satoru juga membersihkan pelindung jejak pelaku dengan sangat hati-hati lur. Gak cuma itu lur, sejak tahun 2000 setiap tanggal 13 November Satoru ini mengajak Kohei ke tempat perbelanjaan di Nagoya untuk membagikan brosur dengan foto Namiko dan juga detail kasusnya. Ada juga brosur dengan sketsa sang pelaku, bahkan ada hadiahnya sekitar 3 juta yen atau sekitar 320 juta rupiah. Wow, sangat fantastik kan? Tapi karena kasus ini tuh belum ketemu titik terangnya, akhirnya kasus ini menjadi cold case. Karena di Jepang ada nih peraturan tentang masa kadaluarsa 15 tahun untuk kasus penghilangan nyawa. Akhirnya Satoru menghubungi para korban dari kasus-kasus tak terpecahkan lainnya. Dan dia bergabung dengan organisasi bernama Sora no Kai untuk memperjuangkan penghapusan masa kadaluarsa itu lur. Perjuangan itu tuh nggak sia-sia lur. Pada bulan Juni 2010, Parlemen Jepang akhirnya resmi menghapus masa kadaluarsa untuk kasus penghilangan nyawa. Bahkan dikabarkan juga Satoru tidak menikah lagi setelah kejadian itu dan terus menunggu perkembangan kasus sang istri. Bener-bener ya, ini pria yang sangat setia, bener-bener hanya maut yang memisahkan mereka. Apartemen kosong itu dirawat apa adanya lur. Sebuah TKP yang dijaga oleh tekad. Bahkan Satoru ini menyatakan berulang kali ke media tidak akan menyerah.
sekitar tahun 2024, polisi Jepang bernama Saki Eriko membuka kembali kasus ini. Wawancara ulang ribuan saksi kini digabungkan dengan teknologi DNA yang modern dan juga genealogical testing yang bisa menyisir garis keturunan dan mencocokkan DNA lama yang sebelumnya tak bisa dianalisis. Dari yang awalnya polisi ini menyusuri lingkaran sosial dari Namiko, akhirnya polisi menyusuri masa lalu dari Satoru. Jadi, orang-orang yang terlibat secara emosional dengan Satoru dan mencurigakan langsung diselidiki oleh polisi. Nah, ada nih polisi itu nemu foto lama pada tanggal 25 Oktober 1998. Ini tuh foto reuni sekolah SMA Satoru Lur. Dan foto ini tuh ada satu wanita yang bernama Yasufuku Kumiko. Dia tuh dicurigai dan masuk daftar tersangka. Karena Lur, Yasufuku ini tuh teman sekelas dari Satoru pas dia SMA. Dan pada tahun 1985, Yasufuku ini tuh memberikan surat cinta ke Satoru, tapi ya gitu deh, cinta sebelah tangan. Nah, ceritanya saat reuni SMA ini, Satoru menunjukkan foto keluarga kecilnya yang sangat bahagia ke teman-teman SMA-nya ini. Dan tiba-tiba si Yasufuku ini tuh langsung mukanya pucat dan pergi gitu aja Lur. Anehnya juga nih, waktu tahun 2015 polisi pernah datang buat ambil sampel darahnya si Yasufuku ini. Tapi dia bener-bener nolak Lur. Waduh, tambah curiga kan? Nah, karena Yasufuku ini tuh masuk daftar tersangka, jadinya polisi mulai memantau aktivitasnya ini kan. Tapi karena Yasufuku ini tuh nggak pernah punya catatan kriminal, jadi database DNA-nya tuh nggak ada di pihak kepolisian Lur. Akhirnya polisi menyusuri DNA dari kerabat Yasufuku. Nah, ketemu dong ada nih sampel darah dari keponakannya si Yasufuku ini tuh karena pernah kena kasus kecelakaan lalu lintas. Dan bener aja Lur, golongan darahnya tuh sama dengan golongan darah sang pelaku yang tertinggal di TKP 26 tahun silam. Dan karena temuan baru ini, polisi akhirnya mendatangi rumah Yasufuku dengan alasan meminta sampel darah untuk kelengkapan kasus keponakannya itu. Bahkan polisi juga memperhatikan bekas luka yang ada di ruas jari Yasufuku sepanjang 2 cm. Wow. Dan titik terangnya tuh pada tanggal 13 Oktober 2025, wanita bernama Kumiko Yasufuku ini yang sudah berusia 69 tahun akhirnya menyerahkan sampel DNA miliknya. Dan bener aja Lur, hasilnya tuh cocok dengan cairan merah sang pelaku yang tertinggal di TKP. Wow, hal ini tuh langsung menjadi barang bukti tak terbantahkan lagi Lur. Dan pada tanggal 30 Oktober 2025 sekitar jam 9 pagi, polisi mencoba menelpon Yasufuku untuk pemeriksaan sebuah kasus. Akhirnya si Yasufuku ini tuh kayaknya nyerah deh. Dia jadinya menyerahkan diri ke pihak kepolisian dan mengakui semua perbuatannya tersebut. Dan ternyata Lur, pas reuni sekolah ini, Yasufuku ini tuh iri melihat foto keluarga kecil Satoru yang sangat bahagia. Bahkan setelah reuni, tiap hari itu dia mengintai di minimarket sekitar tempat tinggal Satoru sampai mempelajari pola aktivitas Namiko. Ia juga menggunakan alasan cara mengasuh anak untuk menemui Namiko. Soalnya si Namiko ini tuh bener-bener kayak ikut-ikut parenting gitu loh di sekitaran tempat dia tinggal. Dan ini alasan yang kuat buat Yasufuku nemuin Namiko Lur. Dan pada tanggal 13 November 1999,
tepat jam 12:15 Yasufuku datang ke apartemen Namiko. Setelah ia melihat foto keluarga kecil bahagia itu, Yasufuku pun langsung menyerang Namiko tanpa alasan lagi, lur. Ia juga sempat membasuh lukanya di wastafel dekat toilet. Ironis banget kan ini kisahnya. Kini Satoru berdiri dengan rambut yang memutih, sementara Kohei telah berusia 28 tahun, mendekati usia ibunya saat nyawanya direnggut. Kebenaran akhirnya terungkap. Pelakunya bukan perampok, melainkan bayang-bayang masa lalu yang dipelihara oleh obsesi. Upaya Satoru menjaga apartemen kosong itu ya jadinya nggak sia-sia, lur. Ia memastikan waktu bekerja untuk keadilan sang istri. Apartemen itu kini bisa dia lepaskan dengan sangat lega. Dan penantian seperempat abad ini akhirnya berakhir dengan keadilan. Ya meski terlambat, akhirnya tetap ditegakkan kan. 26 tahun buat satu kebenaran terdengar lama banget kan. Tapi buat Satoru Takaba, waktu itu bukan musuh, cuma saksi yang belum sempat berbicara. Waktu bisa menghapus ingatan, tapi gak pernah bisa menghapus jejak selama masih ada yang mau menjaganya. Nah, jadi gimana, lur? Kalau menurut pendapat kalian, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya, selain Satoru yang setia, polisi Jepang juga nggak kalah dedikasinya kan. Salut sih. Dan nggak cuma itu kan, lur. Satoru Takaba beserta organisasinya berhasil menghapus masa kadaluarsa untuk kasus penghilangan nyawa kan. Yang tadinya cuma ada masa kadaluarsa selama 15 tahun, tapi sekarang nggak ada kadaluarsanya kan. Jadi benar-benar bisa ditegakkan keadilannya, kebenarannya bisa diungkap ya selama mungkin kasus ini. Padahal dulu emang Jepang tuh kalau kasus lama-lama ya bener-bener ditutup, lur. So thanks banget nih buat kalian semua yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Like jika kalian suka sama video ini ya. Jangan lupa di komen dan juga di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan walau terkadang melelahkan dan juga membagongkan. Hadapi semua dengan senyuman. Namaku Tika. See you at next video. Bye.